Baik Bapak Ibu Saudaraku kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sapa kita Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari dengan sukacita pada pagi hari ini kita datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari persiapkan hati kita sejenak, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan ini kami Tuhan. Sebentar kami akan mempersembahkan korban pujian bagi nama Tuhan. Kami undang Engkau Tuhan bertakhta di atas segala pujian kami. Karena inilah korban ucapan syukur kami yang boleh kami naikkan di hadirat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ya Ralamana Shikara Bashikara Bashikara. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian kata. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya Yesus Allah pelindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi katakan, Tuhan Kaulah pengharapan. Amin. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya aku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Kau yang kami puji Tuhan. Mulut kami penuh pujian, penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya aku. Haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Dia. Haleluya. Naikkan penyembahan kita kepada Allah kita, dan kita sama-sama menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu.
Terpujilah namamu Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Kami sembahkan, mulialah namamu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh indah hadirat-Mu, oh Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sebelum kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, katakan mulutku Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh dengan pujian bagi namamu Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Oh, inilah yang ku rindu. Oh, setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan, pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan. Amin. Manis kau dengar lagi katakan, inilah yang ku renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan. Haleluya. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dan hatiku bersuka
berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan dan pengagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hati kami lengkapan dengan ucapan syukur Tuhan pada pagi hari ini. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami Tuhan, ini kami jemaat-Mu. Kami datang bersorak-sorai memuji Tuhan. Biarlah Engkau bertakhta di atas segala pujian kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan bersuka muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami. Mari jemaat Tuhan yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu berikan salam kanan kiri saudara. Katakan saya diberkati Tuhan, amin. Bapak Ibu diberkati pada pagi ini, amin. Mari kita bersuka cita bagi Tuhan. Kita mau memuji Dia. Kesorakan haleluya. Ayo dengan sukacita kita memuji Tuhan. Tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Yesus kau kekuatan di hidupku. Ayo dong. Takkan gentar langkahku. Katakan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Haleluya. Kaulah sumber kuatku. Ayo dengan sukacita sama-sama katakan. Lembah yang gelap dan ku lewati. Sebab apa? Sebab Kau besertaku. Oh, dengan imanku diselamatkan. Oleh siapa? Oleh kuasa Yesusku. Sama-sama katakan. Angkat tanganku ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku. Katakan. Kau hebat. Amin. Allah yang perkasa. Berkuasa selamanya. Serukan. Katakan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Katakan lembah yang gelap. Lembah yang gelap aku lewati. Sebab apa? Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan. Oleh siapa? Oleh kuasa Yesusku. Ayo dengan sukacita sama-sama katakan. Angkat tanganku ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa. Surga bumi nyatakan. Nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa. Berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan. Lagi. Katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa Tuhan, terima kasih. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa,
berkuasa selamanya. Lagi. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Masih bersuka cita Bapak Ibu Saudaraku. Mari terus kita memuji Tuhan. Sungguh ajaib Engkau Tuhan dalam hidup kami. Ayo dengan sukacita dong. Kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, Katakan segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan hanya Kau yang layak sumber kemenanganku, oh layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu. Megah bagiku, katakan segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Oh, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Oh, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama kita terus bertepuk tangan bagi Allah kita yang ajaib. Ayo dong. Pujian ini hanya bagi-Mu Tuhan kami yang baik. Ajaib Engkau Tuhan, layak Engkau disembah. Agung dan perkasa, Oh, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah katakan Raja sekali lagi, mulia. ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Oh, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya.
Sekali lagi katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan, Raja mulia. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari siapkan hati kita. Tapi kami limpah dengan syukur pada pagi hari ini. Dalam setiap apapun dalam hidup kami sadar bahwa Engkau ada bersama dengan kami walaupun kami tidak tahu. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Sadar semua dapat aku miliki di dalam hidup hatiku. Percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Aku tak dapat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Seundang kita buat sebuah bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Katakan, ku sadar tak semua amin Tuhan dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Amin Yesus. Percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat sebuah rencanamu Tuhan, namun hati kami tetap memandang kepadamu Tuhan, memandang padamu. Kau tuntun langkahku, oh Yesus, oh atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau tak dapat haleluya semua rencanamu. Terima kasih, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau tak dapat berharap Yesus atas kenyataan hidup,
tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau kami tak dapat melihat Tuhan, Kau tetap ada untuk kami. Kau pengharapan kami Tuhan, dalam setiap langkah kami. Semua rencanamu Tuhan, Amin, terima kasih Tuhan. namun hatiku tetap memandang padamu, Kau akan. Walau ku tak dapat melihat Aku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, terima kasih Tuhan. namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untuk. Sekali lagi katakan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan Kau ada dan hidup kami hanya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya tangan Tuhan yang selalu terulur bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Sekalipun kami tidak melihat apa yang Tuhan akan kerjakan, tetapi yang kami tahu Engkau ada selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan berbicara bagi setiap kami. Agar kami percaya tidak dibutuhkan iman yang besar. Tapi iman sebiji sesawi dapat mengubah dunia kami. Dapat memindah gunung yang seringkali menghambat di dalam pengenalan kami kepada Tuhan. Sehingga kami boleh melihat dan mengenal Tuhan lebih baik. Dan kami boleh tetap bersyukur karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Roh Kudus mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Tadi kita nyanyinya, bagus sekali ini lagu ya. Sekalipun aku tidak melihat, namun aku percaya. Dan tidak jauh dari situ firman Tuhan pada hari ini. Memiliki iman sebiji sesawi, engkau dapat memindahkan gunung. Ada yang pernah lihat biji sesawi? Saudara, biji sesawi itu kecil sekali. Pokoknya kalau kita napas, dia bisa terbang. Saking ringannya. Kita lihat Matius 13 ayat yang ke-31 sampai 32. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Saya baca ayat 31, saudara baca ayat 32. Demikian firman Tuhan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, saudara, apa dikatakan biji sesawi? Paling kecil dari segala jenis benih. Benih apa yang pernah saudara lihat yang paling kecil? Ya, cabai. Nah, ini kecil sekali, ya. Nah, tetapi kita lihat biji sesawi itu paling kecil dari segala jenis benih. Jadi, saudara nggak bisa kelihatan dengan begitu jelas dengan mata, ya. Pernah saya satu kali bawa dari Yerusalem, cuma nggak tahu kemana saya cari-cari. Jadi di sana sebagai souvenir ya,
banyak dijual, ya udah ditaruh di seperti ini, saudara. Ini dijual ya berapa dolar lah gitu ya. Dan saudaraku, emang nggak ini sekali saudara, nggak kelihatan. Tetapi kita lihat biji sesawi itu dikatakan apabila dia sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Apa sayuran yang lain? Kol, caisim, apalah sebut situ ya. Iya. Bahkan menjadi pohon. Sehingga katanya burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Berarti dia bisa menjadi suatu pohon yang besar. Padahal benihnya cuma kecil sekali, biji sesawi. Ya. Kalau nggak salah sini nggak ada ya. Di Israel banyak itu. Saudara kita lihat ya. Tuhan bilang apa? Di dalam Matius 17 ayat 19 dan 20. Kata Tuhan apa? Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Maka Yesus bilang apa? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja katanya. Ya, mempunyai iman sebesar biji sesawi saja ya. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, jadi katanya hanya sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Dan gunung itu akan pindah. Jadi iman yang sebesar biji sesawi yang gak gede-gede. Ya, makanya kenapa gak bisa? Karena kamu kurang percaya. Jadi hati-hati dengan iman saudara. Kita lihat satu contoh ya. Kita tadi udah tahu biji sesawi itu benih yang paling kecil dari semua benih. Dan dikatakan kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung pindah, maka dia akan pindah. Dan kita akan lihat contoh seorang wanita yang mempunyai penderitaan yang sangat besar, yaitu pendarahan 12 tahun. Saya lihat minggu-minggu ini banyak khotbah tentang wanita terus ya. Tapi ini juga bisa berlaku pada pria ya. Penyakit bisa kita bilang bertubi-tubi nggak pernah beres-beres ya. Dan penyakit yang tidak pernah sembuh-sembuh ya. Dan sebesar gunung ya. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam Markus 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Kita baca saudaraku. Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhenti pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saudara, kita lihat ya. Pertama, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Pertama, wanita ini mengalami luka fisik, sakit 12 tahun, pendarahan. Bayangin, sewaktu Cici habis melahirkan William, pendarahan. Baru 1 hari, HB-nya udah sampai 4. Saya udah ketakutan semua. Om Hengki waktu itu masih ada. Kita udah takut sebagai orang tua. Anak tinggal 1, pergi lagi. Coba saudaraku. Rasanya saya yang paling sakit dari semua yang melihat. Saudara, gimana kalau kehilangan anak lagi? Saya pikir, ya, pendarahan. Wah, rasanya ini ada beban batu yang begitu besar menimpa kepala saya. Ya, Om Hengki sampai gak bisa ngomong. Sampai drop gulanya. Saudara, orang pendarahan gimana? 12 tahun loh, bau. Darah itu bau. Coba 12 tahun dia pergi kemana, pasti dia akan dijauhi orang. Gak ada yang mau. Benar gak? Kita punya luka aja, punya bisul aja, bernanah.
terus kita bersihin dekat orang, pasti orang lari. Bau. Ini wanita 12 tahun, 12 tahun. Maka tadi saya bilang 1 hari aja. Waktu itu saudaraku, saya sampai nangis, saya nggak ngomong lagi sama Tuhan. Oh Tuhan kok ajaib, bagaimana enggak. Saya cuma bilang, Tuhan tolonglah anak saya ini. Emang saya cerewet, tapi namanya ibu, hati ibu nggak ada yang jahat sama anaknya. Ya. Kalau ada orang benci sama ibunya saudaraku, karena cerewet. Sebenarnya hati ibu nggak jahat sama anaknya. Saudara, saking sayangnya jadi ada bawel. Sini mama-mama bawel ya, bawel nggak, rewel nggak sama anaknya. Kalau nggak mau makan, kalau nggak mau ini, pasti rewel, nggak mungkin, ya. Apalah kalau lihat laga anaknya, ya, saudara. Tapi pada saat itu saudaraku, namanya seorang ibu, saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau bisa jangan dia saya, karena Cici masih punya anak baru lahir, itu anak butuh susu, butuh dijaga. Kalau saya mah udah gak ada urusan saya lagi di bumi ini, saya pikir tolonglah. Kalau Tuhan juga masih mau saya berguna di dalam pelayanan saya, ya tolonglah anak saya terutama. Ya saudaraku, dokter hari Minggu susah dikontak karena waktu keluarga. Tapi kali itu saya bilang sama dokter jaganya, tolong dipanggil. Dokter jaga bilang, wah sulit bu, inilah, ono lah, apalah. Tapi Tuhan kasih hikmat. Anak si dokter pernah jadi murid Kak Yola. Saya tanya, Kak Yola punya nomor telepon dokter atau istrinya? Punya nomor istrinya tante. Kak Yola telepon istri. Si dokter ada di situ. Langsung dokternya datang ke rumah sakit. Saudara, saya ketemu, dokternya juga berendah hati. Dia bilang, tante. Dia panggil tante sama saya juga bingung. Sejak kapan saya jadi tantenya? Jadi, tante, saya gak bisa berbuat apa-apa. Ini kritis. Kita serahkan sama Tuhan. Ini dokternya aja. Nah, jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan ingatkan, engkau punya iman sebesar biji sesawi saja. Kau bisa pindah gunung penderitaan. Dan akhirnya apa jadi saudaraku? Singkat cerita, nah akhirnya operasi dari ruang operasi. Ini semua udah selang masuk ICU. Dan saya bilang lagi sama Tuhan, Tuhan saya gak mau anak saya mesti sembuh Tuhan. Maksa sedikit saudaraku, kalau gak gitu nanti. Ya. Saya pikir bising dari kelewat. Tuhan, kasihan itu William, masa lahir dia gak kenal mamanya. Dan akhirnya saudaraku, ya mujizat terjadi. 2 hari apa 1 hari besoknya. Hari Rabu apa hari Selasa dia bangun. Dan dia sembuh total. Dokter bilang, sembuh tante. Pagi-pagi dokter udah datang, kita berdoa bareng-bareng saudaraku. Ya, dokternya bilang, Tuhan ajaib. Saudara, kita lihat yang mustahil. Bayangin ini 12 tahun. 12 tahun saudara bisa merasakan 12 tahun menderita pendarahan. Saya rasa gak ada satupun tetangga saudara atau apapun. Gak ada yang mau dekat dia. Karena pasti dia bau. Luka fisik memang kadang-kadang membuat kita menderita. Dia luka batin. Yang kedua, pasti dia luka batin. Penderitaannya itu membuat dia luka batin. Karena apa? Orang gak akan mau lagi dekat dia. Ya, saudara jijik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang ketiga, dia luka emosional. Kenapa saya bilang begitu? Saya renungkan, ya juga udah ke sana, udah ke sini, udah ke dokter mana, udah ke sana kemari. Dia enggak sembuh. Sampai apa katanya? Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk, saudara. Coba, kalau sekarang ada uang, Singapura, Malaysia, sekarang lagi top nih Malaysia ini. Apa-apa orang Malaysia, ke Penang, kemana. Ya. Sakit, kepala sedikit ke Penang. Tadinya gak apa-apa, pulang-pulang dokter vonis dia kena kanker. Nah, akhirnya apa? Kepikiran, sakit kepalanya makin jadi. Ya. Akhirnya apa? Habis. Ya. Satu kali ada seorang ibu datang kepada saya. Dari Medan sengaja 1 hari ke sini cuma jumpa sama saya. Karena apa? Semua orang udah hibur dia. Anaknya meninggal, umur 25 tahun. Seorang sarjana laki-laki. Orang Batak kan anak koki hamoraon, ya kan? Anak laki-laki tuh, tapi ada lagi lagu baru ya. Boru Panggoaran ya. Saya suka sekali lagu itu. Susan tanya apa artinya mah? Kamu ini boru Panggoaran saya. Saya bilang kalau di orang Batak saya dipanggil Mama Susan gitu. Bukan dipanggil nama saya. Oh itu iya. Jadi nama kamu yang di orang Batak di saudara saya. Orang cuma tahu Susan karena manggil saya Mama Susan.
boru panggoharan. Makanya berharga sekali itu boru panggoharan. Nah saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat kembali. Luka batin, luka emosional, habis semua. Saudara bisa bayangkan. Lalu orang ini datang, ketemu. Karena dia nangis terus, nangis gak ada habisnya. Ada orang bilang, itu Mama Susan anaknya juga meninggal waktu itu Beni. Jadi dia bilang, siapapun yang bilang sama dia, sabarlah Bu, apa? Iya, kau enak aja ngomong karena bukan anakmu. Orang Batak kan gak bisa sembarang dinasehatin. Lagi sedih, terus kita, Bu sabar. Kan pasti Tuhan, enak kali kau ngomong karena bukan anakmu. Orang Batak kalau ngomong ceplos-ceplos saudaraku. Tapi saya suka itu karena saya orang Batak. Dan akhir sampai di sini, nangis dia. Karena saya ngalami, jadi dia rada denger. Bukan karena saya pendeta, karena saya mengalami. Dan akhirnya saya bilang, Eda, coba Eda nangis, air mata darah. Bangun gak anaknya? Diam dia. Coba Eda jungkir balik, lari, terus ada gak anak? Enggak kan, malah malu kan. Ngapain Eda gitu? Dia bilang, udah aku bawa ke Penang, udah aku bawa ke Singapura, udah habis aku 1 M. Apalah bla 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 bla, sampai aku jual rumahku. Saya bilang, udahlah itu kan udah lalu. Ke depan, lihat ke depan. Tuhan baik. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Dan akhirnya dia pulih. Besoknya dia pulang ke Medan. Rupanya memang orang yang mengalami itu lebih enak ngomong daripada orangnya. Coba orang lagi susah ya. Terus kita ngomong sabar, sabar. Enak aja lu sabar, sabar. Ya, kemarin saya ke rumah Ibu Santun. Saya gak berani banyak ngomong sama dia. Soalnya mau digusur sih. Ya. Saya lihat ibu ini kok senyum aja. Saya udah dengar ada beberapa yang tinggal di daerah situ. Wah kami lagi angkut-angkut, kami lagi digusur. Tapi kok Ibu Santun gak ada A, B, C atau tante aku pusing deh atau apa enggak. Terus saya tanya kemarin, Bu aman-aman? Kok Ibu tenang-tenang, orang-orang saya lihat pusing kepalanya. Iya tante, datanglah ke rumahku. Datanglah saya sama Ibu Yeni, minta dibonceng Ibu Yeni. Rumah udah semua banyak yang rata. 2/3 mungkin udah habis tuh rumah. Tinggal 1/3. Saya datang, saya sedih, ibu ini dari saya datang sampai saya pulang senyum aja. Sampai saya bilang luar biasa ya. Orang ngalamin kayak gini tenang aja. Tapi saya bilang, Bu tadinya belum saya borong itu warungnya itu. Ikan asin lah saya beli, kopi lah entah apa, tante ini juga beli apa. Ya, rupanya dia bilang enggak, saya dicukupkan Tuhan. Ada rumahku di sana, di Rancang Manyar. Katanya. Coba, rupanya udah nabung-nabung dengan warung yang sebegitu, dia punya rumah. Cuma di sana tante susah. Kalau di sini kan banyak kawanku. Katanya. Aku bisa ngobrol sama orang, pasar deket, apa-apa. Jadi gimana? Ya kita tunggu aja sampai semua digusur. Katanya. Baru diangkat kaki. Ya, saya bilang. Sampai saya, ya udah saya cari bantu ini. Sebenarnya berapa sih hasilmu dagang ini semua? Ya pokoknya cukup ini, cukup itu, cukup itu, cukup. Tapi gak ada utangmu, gak ada. Hebat. Tepuk tangan buat Ibu Santun. Gak punya utang loh. Ya, buka warung gak punya utang saudara. Ya, kita kadang-kadang actionnya lebih banyak saudara, tapi utang di mana-mana. Utang kartu kredit, utang apa, utang bank ya. Bu Santun enggak, santai aja. Tapi enggak ada utangmu sepeser pun, enggak katanya gitu. Wow, keren saya bilang. 40 tahun di sini enggak percuma imannya, sebiji sesawi. Tapi dia bisa bertumbuh saudara, dan selalu bersyukur. Dulu memang aku partagi tante, tapi enggak cocok aku situ. Teman Tuhan enggak disuruh aku jadi partagi. Benar saudaraku. Habis aja. Jadi aku jualan warung aja. Iya, partagi jangan, ada yang partagi sini, jangan partagi lagi. Ya, itu. Tanya Ibu Santun tuh, ya. Diberkati Tuhan, kita enggak usah mau jadi partagi ya saudaraku. Banyak kali nanti untungnya saudara ambil. Jadi saudara kita lihat, luka emosional ini jangan main-main, orang bisa gini. Semua habis, penyakit gak sembuh, kesana kemari, apa masalah? Kayak perempuan ini, fisikmu mungkin orang gak tahu, batinmu mungkin sedang terluka, emosionalmu. Sekarang usaha lagi mandek, usaha lagi macet, ini ono segala saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Sepertinya tidak ada pengharapan ke depan. Saudara, engkau dan saya hanya punya iman sebiji sesawi. Amin saudaraku. Apa kata perempuan ini? Asal ku jamah saja. Semua sudah habis. Semua cara udah dilakukan. Tidak ada jalan keluar. Tapi pada saat dia mendengar tentang Yesus. Dan dia hanya katakan, asal ku jamah saja jubahnya. Aku pasti sembuh. Saudara, kalau hidupmu fokus sama Tuhan. Asal aku mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah aku pikirkan. Yang tidak pernah aku lihat dan dengar.
Bahkan yang tidak pernah timbul di hatiku, Allah sediakan bagi orang yang mengasihi. Hanya punya hati yang fokus sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Berulang-ulang saya katakan ini, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan di jemaat. Karena saya tahu saudaraku, sekarang kondisi ekonomi dan keadaan saudara tidak baik-baik. Tapi saudara saya yakin, kalau engkau fokus sama Tuhan, keadaanmu pasti baik-baik. Tuhan gak bilang kau kumpulkan hartamu setumpuk gunung. Asal ada makan, minum, pakai cukup. Kalau kita udah mulai tamak, ambisi, serakah, kau tidak akan pernah naik. Tuhan bilang, tinggalkan niatmu itu kalau engkau ingin menjadi kaya. Dan engkau tidak akan pernah jadi kaya. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kau kaya. Susah payah tidak menambahi. Amin saudara. Biji sesawi. Saudara tahu rumah ini, tempat ini, Om Hengki pernah bilang kita kerja 100 tahun juga kita gak akan pernah tinggal di sini. Jemaat yang kita layani sederhana, kolektenya cuma berapa. Tapi Tuhan kita kaya, kita fokus sama Tuhan. Dengan doa, seminggu sekali doa 3 hari 3 malam. Ibu Cunjun pernah ikut, siapa yang lama-lama pernah ikut, saudaraku. Dan jadilah rumah ini. Pada saat rumah ini 3 tahun kita jalani, lalu yang saya kira dikasih pinjem. Lalu saya bilang, aduh Tuhan, saya percaya Tuhan menyediakan. Dan orangnya bilang, asal ibu bisa kasih uang sekian, ini kita akan tanda tangan. Dan saudara tidak pakai 1 bulan, 1 minggu, dan Tuhan kabulkan. Lalu si bapak di sini bilang, ibu kami butuh uang karena yang punya ini mau operasi ke luar negeri. Bayangin saudara, dia jual rumah ini. Ibu beli aja, saya uang dari mana? Saya bilang, dia tanya, ibu mawar itu kalau berdoa, langit juga tembus, pasti Tuhan Yesus kasih. Saudara benar loh, dia bilang begitu. Amin saya bilang, enggak ada seminggu. Orang gatal tangannya ngasih ini beli. Saudara, kalau memang itu milikmu enggak kemana-mana. Kalau Tuhan mau kasih engkau berkat enggak kemana. Kak Sari umur 46 dikasih Tuhan jodoh. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Kak Sari. Ya, semua nanti datang ya. Kak Sari kasih kita makan, saudara kasih angpau dong. Jangan datang dengan tangan kosong. Iya saudara, jodoh dari mana aja, Palembang saudaraku. Ada yang sini belum dapat jodoh. Oh, Kak Sari dari Bandung, Palembang. Saya bilang kenapa bisa ketemu ya. Nah, sekarang kan zamannya canggih ya. Tapi sebelum saudara mau memutuskan untuk menikah, ketemu dulu ya saudaraku. Soalnya kemarin ada berita, tiba-tiba udah atur pernikahan baru ketemu. Tak taunya, ya mau ditolak bagaimana. Tak taunya tahu sendiri. Ya sudah, ya ketemu dulu. Ya, nggak usah takut saudara, nggak punya jodoh. Ibu Rida, buru hasugian. Jadi percaya saja, amin. Iman biji sesawi, orang Palembang bisa pindah ke Bandung. Tadinya Kak Sari yang mau dibawa ke Palembang. Wow, waduh kata Vanolo, nggak ketemu lagi kita sama Kak Sari, bener nggak? Iya kan? Tapi Kak Sari yang tetap ada di Bandung. Saudara kita lihat luka emosional yang begitu dalam. Berobat tapi tidak ada hasil sampai semua ya yang ada padanya habis, malah keadaannya makin parah, makin buruk. Akhirnya wanita ini memilih, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, asalku jamah saja. 27-28, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya, Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. saudara tanggung-tanggung ngomongnya, mantap dong. Oh misalnya saudara ngalaminnya, waduh ini sakit, kunaonnya. Ya. Cager dalam nama Yesus, asal ku jamah saja jubah, sembuh. Amin. Cengeng. Ya, jangan cengeng sama Tuhan. Ya, sembuh. Saya punya kesaksian. Tahun 2000, Om Hengki, waktu itu kami ke Singapura, terus ke Kuala Lumpur, dan dia masuk rumah sakit. Kuala Lumpur 1 minggu. Dan saudaraku yang dikasih drop, pingsan. Ya, akhirnya dibawa ke rumah sakit dan bawa ke sini. Dia bilang, kita pulang aja. Gak enak sakit di negara orang. Kalau saya ada apa-apa jadi repot semua. Ya, jemaat di sana juga repot nanti. Jadi akhirnya Tuhan kasih waktu dan dia bisa jalan. Dan kami pulang. Dan pada saat pulang sampai di sini, anfal lagi di Bandung, masuk ke Boromils. Dan saudaraku, kita pakai dokter, saya tanya teman-teman, saya bilang dokter yang bagus mana. Dia kasih tahu salah satu dokter di Supratman. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, akhirnya masuk rumah sakit. Hampir 3 minggu dokter bilang gak ada harapan. Ini bapak
tidak ada harapan. Karena di Kuala Lumpur gulanya udah nggak ada ukurannya lagi, saudara. Nggak tahu itu. Biasanya kan ya nggak ada ukurannya lagi. Pak Otang, kita masih kadang-kadang mataknya orang kalau bilang gulanya berapa? 250. Saya kan karena udah biasa lihat gampang, nggak seberapa. Om ini pernah hampir 600 lebih. Sampai saya bilang hampir 1000 kali. Soalnya nggak ada angkanya lagi. Dan saudaraku dokter bilang waktu itu karena ada abses di liver dan akhirnya nggak bisa, nggak ada harapan. Terus saya bilang kebetulan di sebelah dia, jadi saya bilang, Pih itu sebelah kamu orang nggak kenal Tuhan, orang Tasik ya, orang Chinese, mereka satu kamar 2. Istrinya bilang dia kalau ke gereja suaminya nggak mau, dia nggak percaya Tuhan apa-apa. Pih sebelum Tuhan panggil, khotbahin dulu itu yang sebelah, ya lumayan tuh ada buah buat bawa ke surga, saya bilang gitu. Diinjilin lah si orang ini. Dan akhirnya saudaraku didoain, ya dia sakit. Yang sakit juga sembuh. Dia pulang, dokter vonis nggak ada harapan. Saya bilang nggak apa-apa Pi, 1 jiwa udah diselamatkan. Nanti di sana ada buahnya. Akhirnya dia bilang gini, ya udah saya pulang aja kalau memang saya nggak ada harapan di rumah sakit. Tanda tangan, pulang. Sampai rumah setiap pagi dia mandi, pakai baju putih, celana hitam, pakai jas. Dia gini, tunggu Tuhan angkat. Nah apa Pi? Iya kalau Tuhan udah angkat kan kamu gak usah repot gantiin baju lah apalah. Tiap hari seminggu saudaraku. Saya bilang udahlah Pi, kayaknya Tuhan juga hoream ngangkat kamu. Capek, udah aja gak usah gitu-gitu amat lah. Saya bilang kalaupun Tuhan angkat, udah kamu kan gak pusing mikirin ini gua mau diapain ini, gak usah. Jadi akhirnya saudara apa yang terjadi? Sembuh saudara. Dia bilang saya pasti sembuh. Saya bilang amin. Sebesar iman biji sesawi, iman kamu pasti kamu sembuh. Sembuh saudara. Tahun 2000 sampai tahun 2018 berapa tahun saudara? 18 tahun Tuhan sembuhkan ya. Masalahnya mungkin ya suka makan daging kali ya. Makan gak kontrol jadi Tuhan bilang udah 18 tahun cukup. Ayo pulang. Iya saudaraku. Kalau udah tuir-tuir makannya kontrol ya. Jangan terlalu lost ya. Hati-hati sama makan lah ya. Mesti dijaga. Habis makan ini, makan BPK. Kemarin makan apa? Om Yos, B1, B2, B3, B komplek ya. Bapak-bapak ini kalau kumpul udah B komplek semua ya. Ya hati-hati ya. Makan itu harus dijaga ya. Jangan, wah saya kan anak Tuhan, saya punya iman apa, oke. Tapi Tuhan gak mau kayak gitu. Amin bapak-bapak. Ya. Gos gak usah tepuk-tepuk Pak Billy. Bapak Togos juga makannya juga lumayan. Ya saudara kita lihat. Dan apa yang terjadi, firman Tuhan bilang asalku jamah saja dan aku akan sembuh. Saya sekali lagi ingatin, kalau makan berdoa. Sini banyak yang makan gak suka berdoa ya. Berdoanya Tuhan terima kasih, nih berkatmu, amin. Iya kan? Berdoa ya. Kalau minum berdoa enggak? Enggak, berdoa. Saya pernah sekali mau minum, gelas saya banyak semut. Untung saya baru dalam nama Tuhan Yesus. Hah kok banyak sekali semut? Coba saudara minum mungkin mulut saudara penuh dengan sarang semut. Iya jadi jangan main-main. Mau makan apa? Makan permen. Banyak yang keselak saudara. Lo banyak orang mati karena keselak. Bener gak Om Oce? Lo jangan main-main lo. Makan orang bisa keselak. Ya. Kenapa? Gak tahu. Lo kemarin masih ketawa-ketawa. Masih ini, masih nyanyi-nyanyi. Masih iya keselak. Hati-hati ya Om Yos. Ya. Makan berdoa aja sampai keselak. Jadi jangan saya punya iman terus kita hidup sembarangan. Enggak saudaraku, enggak juga gitu. Tapi kita harus tahu apa bagian kita kerjakan. Bagian Tuhan kerjakan bagian Tuhan. Amin. Jadi yang penting kita jangan takut. Ya hidup ini saudaraku yang dikasih dalam Tuhan tadi. Tuhan bilang penderitaan yang begitu dalam. Luka fisik, luka batin, luka emosional semua sudah habis. Mau bagaimana lagi? Udah goodbye aja Tuhan, saya gak mau berdoa, saya gak mau. Ada orang kayak gitu saudaraku, gak mau baca Alkitab, gak mau berdoa, gak mau apa-apa. Gak mau, percuma. Saya gak begitu. Udah habis aku, aku percuma mau berdoa. Semua udah habis, aku gak sembuh. Gak begitu. Tuhan bilang asalku jamah saja, aku pasti sembuh. Amin saudara. Kemarin saya besuk adik saya kemarin kan dia pakai tongkat 2. Kalau jalan gini-gini kayak mau jatuh-jatuh. Kemarin saya ke sana ya, saya diam-diam gak ngomong dulu saudara. Takutnya nanti kalau dia tahu saya datang dia gini-gini lagi.
Pas saya datang, wih ini gagah. Nggak pakai tongkat? Iya dong, dalam nama Yesus dia nggak pakai tongkat. Amin saudara. Jadi saya bawa jalan-jalan makan di Sumarekon. Kamelda yuk kita ngopi. Tapi telepon saya nggak diangkat, saya sibuk. Telepon Kak Jenny, mau ke rumah sakit. Tapi udah ya, Gio ya. Tante Gio ini aduh. Udah doa, bentar lagi dapat balasan. Tante, kata dokter nggak apa-apa. Udah, tante terima kasih. Tadi mau ngajak pikir orang yang dekat sama sana kan. Nanti kalau saya ke Sumarekon, teleponnya dekat-dekat sana. Ngopi di Sumarekon. Nah, Yos nggak usah haleluya ya soalnya. Cimahi jauh. Cimahi jauh ke Sumarekon. Jauh ke Sumarekon mah. Ngopi di sana nangkring. Ya, ngopi Starbucks saudaraku. Iya, asik kan. Bari, ya saya bangga adik saya. Ya, saya bilang kamu mesti bangun, kamu mesti sehat. Nggak pakai ini lagi saudaraku, pakai topi. Papa saya kan tukang pakai topi ya, top. Yang satu pakai topi ini, waduh jalan. Sampai di Starbucks kan saya yang bayar, Om Luki yang pesan. Ibu Luki katanya, hah saya bukan Ibu Luki, saya kakaknya. Ya, saya yang bayar, Pak Luki hanya pesan. Jadi saya dipanggil Ibu Luki, ya Ibu Hengki, saya mah Ibu Hengki. Saudara, jadi bagi kita mustahil, bagi Tuhan gak ada yang. Jangan kau merasa bebanmu berat sekali. Mungkin bisa ya. Kau ngalami luka fisik, orang menjauh dari kamu. Sakit gak habis-habisnya. Ya, penyakitmu terus 12 tahun saudara, bukan waktu yang pendek. Luka batin karena gak ada orang yang mau dekat kita lagi. Kau mengalami luka emosional, hartamu semua habis. Gak ada lagi yang bisa mengobati luka. Tapi ingat saudara, ada Yesus. Arahkan senantiasa hidupmu kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa persoalanmu. Bebanmu terlalu berat. Semua kita pasti punya masalah. Tapi ingat, Yesus gak butuh apa-apamu. Tapi imanmu yang sebesar biji sesawi. Dan dia akan selesaikan semua. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya siapa yang menjamah jubahku. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah? Aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Bukan hanya kesembuhan, tapi keselamatan Tuhan berikan kepada dia. Demikian juga dengan kita. Bukan hanya kesembuhan, bukan hanya ya saudaraku masalahmu diselesaikan. Keselamatan Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ada satu lagu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saudara, yakinlah siapapun kita, apapun persoalanmu pada saat ini. 3 luka ini ada dalam hidupmu. Orang gak tahu kau habis-habisan. Orang gak tahu engkau sedang mengalami tekanan batin. Orang gak tahu engkau sedang mengalami luka fisik. Tetapi Tuhan tahu. Arahkan hatimu kepada dia. Asal ku jamah saja. Iman sebesar biji sesawi dapat mengubah dunia yang jelek di dalam engkau dan menjadi bagus. Dapat memindahkan gunung yang tinggi. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan segalanya bagi kita. Makanya kita sebagai anak sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan mengubah arah hidupmu kepada apapun. Manusia mungkin bosmu yang kau anggap hebat sekali. Tapi Yesus lebih hebat dari semuanya. Mungkin kau anggap siapa yang hebat sekali dalam dirimu. Tuhan yang hebat. Di dalam dia semuanya ada. Asal ku jamah jubah. Fokuskan hidupmu kepada Tuhan. Kurala masih karala masih. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus mempesona hatiku.
damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara, lagu ini seperti iman sebiji sesawi saja, dan percaya sekali Yesus, selamanya Yesus. Jangan kau digoyahkan oleh apapun. Situasi boleh berubah, keadaan apapun boleh berubah, tapi Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah kehidupan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh sekali Yesus, katakan dengan imanmu, selamanya Yesus. apapun pada saat ini persoalan dalam hidupmu, Takkan arahkan hidupmu kepada Tuhan. Fokus hidupmu, jangan jubahnya dengan iman sebiji sesawi, dan kau akan dipulihkan oleh Tuhan. Oh Yesusku, Haleluya, cinta Kau selamanya. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin Tuhan. Harapan Mungkin ada di antara kau yang mau didoakan, saudara maju ke depan. sekarang Ku sekali Yesus, tetap Yesus. Oh Yesus, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara, saya undang saudara. Mungkin pada saat ini gak ada yang tahu, tapi hatimu terlalu pedih. Kau tidak melihat jalan keluar, kau tidak melihat ada satu solusi. Tapi pagi hari ini Yesus katakan hanya engkau memiliki iman sebiji sesawi. Dan kalau engkau ingin didoakan, saudara maju ke depan. Dan yakinlah bahwa Tuhan mengulurkan tangannya, menjamah dan memulihkan keadaan saudara. Baik itu ekonomi saudara, maupun itu tubuh, penderitaan, sakit, penyakit. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Musim kehidupan, Tuhan, dokter bilang penyakitmu tidak akan bisa dipulihkan. Tapi lihat wanita ini,
Dia sudah habis semua. Tapi dia punya iman sebiji sesawi. Asal ku jamah saja. Dan orang ini sembuh. Kuralama sikaralama. Yakinkan dirimu. Kau katakan bisnisku udah buntu. Gak ada jalan keluar. Sepertinya gak bisa aku meneruskan usaha ini. Dan mungkin kau akan digusur. Ingat Tuhan sediakan tempat yang terbaik bagimu. Dalam Yesus. Saya undang hamba Tuhan. Pak Oce dan Pak Yesua. Kuralama sikar. Selamanya. Oh sekali Yesus. Selamanya Yesus. Kuralama sikar. Dalam nama Tuhan Yesus. Takkan hilang karena kasih-Nya. Dalam nama Tuhan. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kata, kala keadaan ku nimba maupun dura, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta sekali lagi, sekali Yesus, oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
merasakan semua dipulihkan. Baik sakit kami, baik keuangan kami, apapun yang kami lakukan, pekerjaan kami, Tuhan sudah pulihkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal selamanya. Kami mau setia di dalam kami mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, dan kami tahu ada Tuhan yang memperhatikan. Amin. Terima kasih Bapa, diberkati sekalian kami umat-Mu ya Tuhan. Jangan kau takut, jangan gentar. Tuhan Allahmu tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan. Bangkit, lihat kemenangan Tuhan berikan bagi engkau sekali. Terima kasih Tuhan. Pesan-Mu yang luar biasa. Kami tidak mau dilemahkan oleh apapun. Tapi kami percaya. Kami mau selalu melihat, fokus melihat Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan. Dan selalu memberikan kami kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang yang bertugas buat Tuhan Yosi, baik buat Pak Jokas atau Ibu. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu segalanya bagi kami, hanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, bagiku.
kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya umumkan bagi setiap rekan-rekan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih yang belum dibaptis, izin untuk tidak makan dan minum sehidangan dengan tubuh Kristus. Dan kalau ada di antara Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan belum mendapatkannya, boleh diambil ke depan untuk sementara waktu. Demikian juga kalau ada di antara Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan yang sudah mendapatkan roti dan anggur, boleh dicek kembali. Kalau ada yang tidak lengkap, anggurnya ada boleh ditukar, atau rotinya nggak ada boleh ditukar kembali. Jikalau sudah semua lengkap, maka mari kita memohon pengampunan kepada Tuhan agar kita layak makan dan minum sehidangan dengan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu hari ini. Kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak mempunyai hidup di dalam dirimu sendiri. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Maka aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kita angkat roti lebih tinggi di atas kepala kita. Ketika mereka sedang duduk-duduk, Yesus mengambil roti serta memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diperbuat bagi banyak orang. Perbuatlah demikian setiap kali engkau mengingat aku. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Kemudian ia mengambil cawan. Kita angkat cawan lebih tinggi di atas kepala kita. Dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Setiap kali engkau mengingat aku, perbuatlah demikian. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kebersamaan yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Boleh kami makan dan minum sehidangan dengan tubuh-Mu. Biarlah segala pujian, kemuliaan, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh berada di tempat ini Tuhan, di rumah-Mu, bukan karena kuat, bukan karena gagah dan hebat kami Tuhan, itu semua karena berkenanan Tuhan, kebaikan Tuhan yang membawa kami ke tempat ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan yang Tuhan taburkan pada pagi hari ini tidaklah menjadi sia-sia, tapi boleh tertanam di dalam hati kami. Kami boleh bertumbuh Tuhan dan kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik ya Bapa. Kami percaya juga Tuhan bahwa darah dan tubuh-Mu Tuhan yang tercurah atas kami, Engkau melayakkan kami sehidangan dengan Engkau. Itu sebabnya Tuhan Yesus kiranya
Engkau yang ubahkan hati kami Tuhan, ubahkan pikiran kami ya Bapa, supaya kami boleh menjadi jemaat-Mu yang takut akan Tuhan, dan Engkau dapatkan kami tetap setia di dalam Tuhan saat Tuhan menjemput kami Bapa. Bapa, kami berdoa bersehati untuk gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau pertambah-tambahkan hikmat marifat yang daripada Tuhan, otoritas yang daripada Allah Bapa turun atasnya, sehingga Tuhan beliau boleh Tuhan pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, biarlah Kau berkati dengan kesehatan, perlindungan yang daripada Tuhan, setiap keluar masuk Tuhan, tempat ini Engkau yang jaga dan lindungi ya Bapa. Kau berkati juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang membantu pelayanan di tempat ini, Bapak Pendeta Joshua, Om Oce, Cisusan beserta keluarganya, terlebih juga Kak Maira dan Kak Putri Tuhan, Kau yang berkati mereka, biarlah Engkau berkati setiap pergumulan mereka, kehidupan mereka Bapa, pelayanan mereka Engkau yang berkati Tuhan, sehingga mereka boleh sehati sepikir Tuhan untuk membangun Tuhan pelayanan di tempat ini. Tuhan, dan kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat-Mu, baik kaum Bapa, Engkau yang berkati kaum Bapa Tuhan Yesus, sehingga kaum Bapa juga boleh memiliki hati yang bijaksana dan takut akan Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh memimpin keluarga, anak istri dengan takut akan Tuhan, dan tutup bungkus mereka Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam pekerjaan mereka, bahkan di setiap langkah mereka, di setiap pemikiran mereka Tuhan tutup bungkus. Kau berkati juga kaum ibu Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami ya Bapa, sehingga kami memiliki hati yang tabah, hati yang sabar Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh mendidik anak-anak kami kepada takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pekerjaan kami, Tuhan berkati dimanapun kami berada, apapun profesi kami Tuhan, kiranya Engkau yang taruhkan hati yang takut akan Tuhan, sehingga kami Tuhan tunduk kepada otoritas Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat kaum muda dan sekolah minggu Tuhan, Engkau berkati, kiranya Engkau Tuhan yang jaga lindungi pergaulan kaum muda, bahkan anak-anak sekolah minggu Bapa. Kami tahu Tuhan zaman tidak semakin baik, biarlah kiranya Engkau Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, sehingga mereka tidak berada di jalan yang salah Tuhan, sehingga mereka Tuhan tetap ada di dalam takut akan Tuhan. Engkau hantarkan mereka Tuhan, teman-teman yang takut akan Tuhan, sehingga iman mereka boleh bertumbuh ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati segala keperluan mereka, studi mereka Tuhan, bahkan pekerjaan mereka Engkau yang memberkati. Dan kami pun Tuhan berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu Bapa yang tidak hadir pada saat ini. Tuhan Engkau yang memberkati mereka di dalam kelemahan fisik, biarlah Engkau yang sembuhkan Tuhan. Yang saat ini sedang berbeban berat, biarlah Engkau yang tolong Tuhan, dan mengangkat Tuhan segala beban mereka ya Bapak, berikan mereka sukacita Tuhan, berikan mereka damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh berkumpul minggu depan Tuhan dengan keadaan yang lebih baik, dan kami boleh bersukacita Tuhan di tempat ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga berdoa untuk kota kami, Bandung ini Tuhan Yesus, tempat kami tinggal, kiranya Engkau memberkati ya Bapak, tempat kami tinggal ini, kiranya kami boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi berkat untuk kota Bandung Tuhan, lewat segala pekerjaan kami, baik juga dalam hubungan kami antar tetangga Tuhan, bahkan bermasyarakat Tuhan. Berkati lidah bibir kami, supaya kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan berkati terlebih untuk bangsa kami, Indonesia ini Tuhan, kiranya Engkau berkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kiranya berkati, lindungi Tuhan bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa mata Tuhan tertuju untuk bangsa kami, dan berkatilah kami semua Tuhan, umat-umat-Mu di bangsa kami ini, sehingga kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi pendoa Tuhan untuk bangsa dan negeri kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Tuhan
Ampuni kami Bapa atas segala pelanggaran kesalahan kami. Kami percaya Bapa bahwa pulang kami dari tempat ini, kami tidak menjadi sia-sia, tapi kami boleh semakin hari boleh semakin bertumbuh iman kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mau menyerahkan persembahan kami Tuhan kepadamu, perpuluhan kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa kami tanpa Tuhan tidaklah menjadi apa-apa Tuhan. Kami tanpa Tuhan kami sia-sia ya Bapa. Kami juga mau menyerahkan Tuhan persembahan kami kepadamu dengan ketulusan hati kami ya Bapa. Biarlah kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Ini hati kami terlebih Tuhan, biarlah menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu diberkati pada pagi hari ini, amin. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan dan dimulai dari sebelah kiri saya dan nanti dilanjutkan sebelah kanan saya. Kita angkat pujian. Ajarku berjalan. Katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu saat ku berpaling. Temukan cintamu, di sana kau menanti untuk bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Katakan, oh, ku damba harimu. Oh, inilah hidupku. Katakan, hidupku. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita angkat pujian yang sukacita lagi Bapak Ibu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Hidupku hanyalah untukmu. Amin. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat. Sekali lagi, hidupku, oh hidupku hanyalah untukmu. Amin. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ya. Ya, silakan duduk saudara. Coba maju ke depan dulu dong. Yang ulang tahun. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati.
siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Oh, aku diberkati, diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Oh, aku diberkati. Oh, aku diberkati. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, terima berkat yang daripada Allah Bapa, berkat damai sejahtera, berkat kasih sayang Tuhan Yesus, dan persekutuan sukacita di dalam Roh Kudus akan selalu menyertai kita, bahkan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya, dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye bye.